dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa. Terus biar mengetahui juga tips penggunaan media sosial yang bijak. Oke, mungkinnya nanti kita akan melaksanakan layanannya ini selama 1 jam pelajaran atau 30 menit sampai 45 menit. Siap? Ya. Siapa? Udah siap? Siap. Nah, selama pemberian layarnya nggak boleh ada yang ngobrol, oke? Oke. Harus menyimak dengan baik. Bijak dalam bermedia sosial. Nah, yang pertama di sini ada logo-logo media sosial. Nah, mana sajakah yang terinstall di gadget kamu? Nah, ini apa logo apa ini? Telegram ini. Telegram dulu tuh dulunya itu Twitter, sekarang jadi X. Nah, ini apa? Kalian ada yang masih main Facebook? Oke. Nah, sekarang selanjutnya berapa lama sih waktu yang dihabiskan untuk scroll media sosial? 7 jam. Sehari 7 jam kalian scroll TikTok? Iya. Pernah kalian nggak misalkan scroll TikTok dari pagi sampai siang? Oke, next nih. Apa itu media sosial? Menurut kalian media sosial apa? Aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Oke, terus menurut cowoknya? Bentar, coba dulu. Media sosial apa? Menurut kamu apa? Oke, betul ya, semuanya mengetahui informasi internet, untuk berkomunikasi, terus apa lagi? Hiburan, boleh. Nah, jadi nih, kalau misalkan secara formalnya pengertian media sosial itu media online yang memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan membuat berbagai informasi atau konten seperti blog, jejaring sosial, forum maupun dunia virtual. Nah, yang selanjutnya ada pengaruh media sosial. Nih, pengaruh media sosial itu ada 2, ada dampak positif dan ada dampak Negatif. Nah, yang pertama dampak positifnya yaitu untuk menjaga silaturahmi. Misalkan kalian punya keluarga, punya teman yang jaraknya jauh, jadi kalian juga bisa berkomunikasi lewat media Sosial. Oke, yang kedua untuk sumber belajar. Nah, si media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi-informasi mengenai pembelajaran. Jadi nggak hanya buat scroll doang. Oke, ngerti? Terus yang ketiga untuk mencari media informasi. Contohnya nih, kemarin kalian tahu nggak ada kebakaran di Nah, dengan adanya media sosial bisa segera menyebar gitu ya. Jadi segera kita tuh tahu mengenai informasi yang update. Kemudian bisa untuk memperluas pertemanan. Nah, media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk mencari teman. Mencari teman yang misalkan dari jarak yang jauh, bisa di luar pulau, luar kota, atau bahkan luar negeri pun bisa. Nah, yang selanjutnya sebagai sarana mengembangkan keterampilan. Nah, kalau misalkan kalian punya bakat nih, kayak bakat nari, terus yang suka ngevlog, ada nggak? Nari, bikin konten. Kalau misalkan kalian suka nih, bisa loh kalian up di TikTok, tapi yang bermanfaat, gak cuma hanya joget-joget gitu saja, tapi yang bermanfaat, ada manfaat
dalam bisnis. Kalian suka lihat nggak di ini video TikTok yang jualan ya? Tapi juga, nah itu juga bisa sebagai promosi buat bisnis, buat produk gitu ya. Terus barusan ada yang barusan itu dampak positif. Nah selanjutnya ada dampak negatifnya. Nah yang pertama itu susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Nah karena tadi ya, karena terlalu lama scroll, terlalu lama main media sosial, jadi kalian tuh nggak bersosialisasi dengan orang sekitar, jadi nggak ngobrol karena terlalu fokus sama gadgetnya masing-masing. Nah itu dampak negatifnya. Terus yang kedua, berkurangnya kinerja dalam bekerja dan belajar karena tadi ya kalian main media sosialnya terlalu lama sehingga mengganggu waktu belajar kalian, bahkan waktu istirahat pun terganggu. Siapa yang suka belajar gara-gara bermain media sosial? Ada yang suka belajar? Nah itu salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tepat. Kemudian yang ketiga, media sosial membuat seseorang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi mementingkan egonya sendiri, tidak mementingkan dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya. Terus yang selanjutnya ada tips dalam menggunakan media sosial. Nah yang pertama, jadi kalian tuh harus mencari informasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan. Cari tahu dulu informasinya itu sesuai dengan fakta atau tidak. Kalau misalkan kalian sebar aja informasi tanpa mengetahui faktanya, bisa disebut itu informasinya tuh apa? Oke, betul. Terus yang kedua, gunakan bahasa yang sopan. Nah di media sosial juga harus menggunakan bahasa yang sopan loh. Jangan sampai nanti ada yang tersinggung karena perkataan kalian gitu ya, apa tulisannya. Terus yang ketiga, harus kelola waktu penggunaannya, harus dikelola, jangan terlalu sering menggunakan media sosial sampai kalian lupa makan, lupa tidur, tidurnya terganggu, kemudian belajarnya terganggu gara-gara penggunaan media sosial yang berlebihan. Terus yang keempat, jaga privasi. Jadi jangan semuanya kalian up di media sosial, jadi harus ada privasi juga. Terus yang kelima, hargai perbedaan pendapat. Nah karena kan setiap orang tuh punya pendapat yang berbeda ya, jadi harus apa? Hargai, toleransi. Oke, terus kemudian yang keenam, gunakan untuk hal yang positif. Contohnya seperti apa? Belajar, mencari informasi. Oke. Yang ketujuh, bijak dalam berkomentar. Bijak dalam berkomentar maksudnya seperti apa? Jangan sampai terlihat. Jangan sampai menjadi saya. Betul. Nah, apa? Ya. Kemudian seimbangkan dunia maya dengan dunia nyata. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus di dunia maya, di dunia online, karena kita juga ada dunia nyatanya. Jadi harus berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, harus sering-sering ngobrol. Jangan sampai kalian misalkan lagi main, ya udah fokus aja sama handphone masing-masing. Jadi main itu fokus sama handphone masing-masing, nggak ngobrol atau nggak bercerita kayak gitu. Kalian suka gitu nggak? Mungkin ya untuk sekarang diperbaiki lagi komunikasi dengan teman-temannya, dikurangi lagi penggunaan media sosialnya.
Aku materi hari ini, layanan hari ini. Kita harus bila kita ingin menggunakan media sosial, kita harus memikirkan perbedaan dulu dan menjadi makin yang lain harus bijak dalam memilih teman. Jadi sekarang Harus berhati-hati dalam memilih teman dan media sosial. kalian harus bijak hati dalam mencari teman. Hati-hati kalau jadi teman itu. Sama orang yang tidak kenal. Oke, ini ada gunakan media sosial dengan bijak karena apa yang kamu bagikan hari ini akan membentuk gambaran dirimu di masa depan. Jadikan media sosial sebagai jalan untuk belajar, berkarya, dan menyebarkan hal-hal positif. Jangan sampai kita sampai kita jangan mudah percaya sama. Nah ya bisa itu dan misalnya itu tadi cewek di progres. Oh itu saya bedanya aku pernah iya aku pernah. Oke, jadi intinya harus hati-hati dan harus bijak dalam penggunaan Iya, tadi ini kita jadi cowok. Enggak, Ibu. Mungkin sekian pemberian layanan hari ini. Kita karena diawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Sebelum kita mengakhiri Pulang ya.